Pemirsa, meski kandas di final Uber Cup, namun perjuangan Sri Kandi Indonesia patut diapresiasi. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini sudah ada rekan kami Ayi Nufus yang sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Halo, selamat siang rekan Aya. Bagaimana nih suasana nonton bareng usai kandasnya Indonesia di final Uber Cup 2024 tadi? Iya, siang Anggi dan juga Pram dan juga pemirsa, meskipun harus menerima kenyataan bertengger sebagai runner-up usai ditaklukkan oleh timnas Cina dengan skor 0-3, namun ini tidak menyurutkan semangat dari supporter timnas kita untuk mendukung Sri Kandi Indonesia. Di belakang saya ini masih terlihat mereka bertahan loh ya usai menyaksikan kekalahan dari timnas kita. Luar biasa. Ini adalah mungkin ada satu kata untuk timnas Sri Kandi Indonesia, teman-teman. Menyala. Iya, satu kata, menyala. Jadi memang ini menunjukkan banyak sekali apresiasi yang luar biasa yang diberikan oleh supporter Sri Kandi Indonesia kepada Gregoria, Esther dan juga rekan-rekan dalam final Uber Cup 2024 ini. Dan tentunya memang mereka katanya ini masih akan terus bertahan sampai sore nanti untuk menyaksikan final turnamen selanjutnya, yakni Thomas Cup 2024. Namun saya ingin berbincang dengan Menpora kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan menyaksikan sejak pagi tadi sudah hadir, Pram dan juga Anggi. Mas Dito, ini Anda tadi menyaksikan bahwa Esther sempat memberikan ini ya, apa namanya, harapan untuk Indonesia. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, kita harus bangga dan senang, apresiasi juga melihat Sri Kandi badminton kita yang relatif usianya seluruhnya masih muda, ini bisa menorehkan sejarah kembali setelah 16 tahun kita berpuasa. Akhirnya Uber Cup 2024 ini kembali kita mendapatkan runner up dan silver, dan kita bisa melihat juga lawan kita juga China, di mana memiliki peringkat yang jauh di atas. Tadi kita lihat Esther itu saat ini peringkat 38 melawan atlet Cina yang peringkatnya 6, dan Esther berusia 18 tahun dan bisa lihat bagaimana agresifnya bertahannya. Saya rasa ini merupakan masa depan yang cerah buat badminton wanita kita. Dan tadi juga Gregoria juga saat ini memang berada di posisi peringkat 9 melawan posisi 2, dan di ganda juga kita melawan urutan nomor 1. Dan tapi semuanya sangat, perjuangannya sangat kita bisa lihat seimbang, malah sebenarnya kita sudah unggul, tapi ya mereka memang ini sudah melebihi target, dan membanggakannya sebelum ini juga menang lawan juara bertahan. Dan Thomas Uber Cup ini saya tadi sampaikan kepada mereka, ini merupakan awal langkah mereka mengukir sejarah, dan jangan juga pesimis karena ini masyarakat pendukung badminton lovers pasti di belakang, dan tentunya kami pemerintah juga akan memastikan ke depan untuk mensupport mereka untuk memastikan prestasi mereka tidak kendor. Ya, tapi sesudah nanti mereka kembali ke Indonesia, luar biasa sekali dia. Ya, Mas Menteri, tapi ketika mereka nanti kembali Indonesia, adakah mungkin pesan yang Anda ingin sampaikan, mengingat memang Cina ini punya tembok tinggi yang susah sekali untuk ditaklukkan, walaupun tidak mungkin gitu? Ya, saya yakin sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ini kita melihat bagaimana PBSI bersama para pelatih dan juga tim Pokja persiapan Olimpiade sejak akhir tahun 2023 gerak cepat membangkitkan kembali persiapan para atlet kita, baik itu wanita dan juga pria. Dan nanti saya yakin nanti sore Thomas Cup juga saya optimis, karena sebelum Thomas Uber Cup ini kita sudah melihat bagaimana di kejuaraan sebelumnya, alhamdulillah kita beberapa kali sudah mengalahkan nomor satunya dunia. Jadi saya ingin memberikan optimisme dan juga keyakinan buat para atlet, percaya diri aja, jangan tegang, relax dan be happy. Oke, luar biasa. Relax and be happy itu menjadi salah satu kunci utama bahkan ya, setelah beberapa tahun panjang kita berpuasa, betul ya Mas ya. Betul. Mungkin untuk masyarakat Indonesia nih, ini masih ada nobar lagi nih. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan Mas? Ya, buat masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta badminton, saya ingin mengajak seluruhnya untuk menyaksikan pertandingan nanti sore di Thomas Cup. Tapi pesan saya, kita ini harus mendukung
timnas at all cost. Kalah kita tetap dukung, menang kita juga dukung dan bahagia. Setuju? Setuju! Oke, jadi kita memang harus terus apresiasi apapun yang terjadi, kalah menang mereka tetap menjadi kebanggaan dari Indonesia. Baik, terima kasih Mas Menteri. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan Menpora Dito Aryo Tejo seputar terkait dengan seperti apa perjuangan dari timnas Serikandi Indonesia kita di Uber Cup 2024. Kita tentunya berharap untuk pertandingan selanjutnya yakni Thomas Cup. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Jabodetabek untuk berkunjung ke Kemenpora nantinya sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ini nonton bareng sudah dibuka dan bisa langsung berkunjung ke Kemenpora di Wisma Aula di sini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayah Nufus, dukungan penuh akan diberikan sepenuhnya kepada para atlet Indonesia. Terima kasih Ayah, selamat siang dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski takluk dari Cina, masuknya Indonesia ke final Uber Cup 2024 mengakhiri penantian 16 tahun Serikandi Indonesia. Ya, pencapaian ini pemirsa semakin manis lantaran tim Thomas Indonesia juga lolos ke final. Kiprah Indonesia di turnamen Uber Cup dimulai pada tahun 1959. Amerika Serikat sebagai tuan rumah memenangkan Uber Cup. Indonesia 4 kali lolos ke final Uber Cup pada tahun 1969 dan 1972. Indonesia harus mengakui keperkasaan Jepang yang tampil sebagai tuan rumah. Sementara pada tahun 1998, Indonesia harus takluk dari China dalam turnamen Uber Cup yang digelar di Hong Kong. Indonesia kembali lolos ke final Uber Cup tahun 2008. Tampil sebagai tuan rumah, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Cina. Sementara Indonesia 3 kali menjuarai Uber Cup. Indonesia pertama kali membawa pulang Uber Cup pada tahun 1975, di mana Indonesia kembali menjuari Uber Cup pada tahun 1994. Tampil sebagai tuan rumah, Serikandi Merah Putih mampu menaklukkan Cina. Kemenangan ini semakin manis karena Indonesia berhasil mengawinkan Uber dan Thomas Cup untuk pertama kalinya. Indonesia kembali mengawinkan Uber dan Thomas Cup pada tahun 1996. Di final Piala Uber 1996, Indonesia tampil perkasa dan berhasil mengalahkan Cina dengan skor 4-1. Pemirsa, FIFA umumkan pertandingan playoff Olimpiade antara timnas Indonesia melawan Guinea akan digelar secara tertutup. Ya, kebijakan ini pemirsa diambil karena alasan keamanan. Pemerintah Indonesia masih mengusahakan agar pertandingan bisa dinikmati masyarakat di tanah air. Saya jujur juga baru tahu kemarin diinformasikan bahwa untuk penonton di Paris nanti itu tidak terbuka untuk umum, hanya sebagai undangan antar federasi, tapi memang nantinya tetap bisa ditonton oleh para pendukung melalui undangan federasi. Jadi memang tiketnya tidak dijual untuk umum, tapi kita juga lagi usahakan agar bisa di diaspora maupun para masyarakat di wilayah Paris atau yang sedang di Paris itu bisa hadir juga.